Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali lanjut bab ya. Nah, hari ini kita belajar bab 50. Terakhir di kisah 2. Tapi bukan berarti kita belajar terakhir sampai hari ini ya minasang. Nah, kesempatan yang akan datang setelah selesainya bab 50, kalian bisa gunakan waktunya untuk memperdalam materi yang sempat kalian kurang paham dan beberapa materi yang kalian lupa ya. Jadi manfaatkan waktu yang ada minasang. Nah, sekarang tadi udah bilang bab 50 ya. Saigo desne itu ya, terakhir ya gitu ya. Nah, submaterinya apa aja? Yaitu ada kenjogo, kata merendahkan diri. Kemarin sempat dijelaskan oleh Dwi Sensei ya minasang. Semoga masih ingat karena masih berkaitan sampai bab 50. Terus ada uchi, orang dalam, dan soto, orang luar. Ya, bukan berarti uchi rumah ya, tapi maksud dari sini itu uchi orang dalam atau keluarga sendiri. Terus ada cara menyebut anggota keluarga dan orang lain. Terus ada oshimasu atau goshimasu. Lalu ada kata-kata kenjogo istimewa yang sering digunakan ya minasang. Dan gozaimasu serta de gozaimasu. Oke minasang, kita langsung aja masuk ke materi. Nah, kenjogo, kata merendahkan diri. Ya, kata merendahkan diri. Dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang kenjogo yang artinya sudah diterangkan di bab 49 ya. Kalau minasang bab kemarin paham semua, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita memperdalam lagi materi yang kemarin. Nah, di sini ada uchi, orang dalam, dan soto, orang luar ya. Orang Jepang memakai kenjogo bukan hanya waktu berbicara tentang diri sendiri, tetapi juga waktu berbicara tentang keluarganya sendiri ya kepada orang lain. Tergantung kelompok tempat diri sendiri termasuk kelompok teman, perusahaan, lembaga dan sebagainya. Jadi, kenjogo ini dipergunakan ya minasang saat kalian berbicara dengan siapa ya, lawan bicaranya siapa. Seperti itu, atau kedudukan kalian itu sebagai apa? Misalkan berbicara dengan sesama teman perusahaan, sesama karyawan gitu ya. Atau enggak antara direktur dan kita sebagai bawahan. Nah, seperti itu minasang. Jadi harus tahu dulu posisi kita sebagai apa gitu ya saat berbicara. Nah, jadi uchi itu keluarga sendiri dan soto itu keluarga mereka atau lawan bicara. Nah, ini ada satu contoh yaitu percakapan telepon ya. Teman ibu dan anaknya. Teman ibu berarti teman ibu dan anaknya, berarti anak dari si ibu ya. Anak si ibu tersebut. Nah, okasan wa irassaimasu ka? Irassaimasu ka? Ini ada di kotoba bab 49 ya. Artinya, ibu ada? Nah, ini jawabannya. Haha wa chotto dekakete orimasu ga. Haha wa ya. Ibu sedang keluar sebentar. Nah, di sini itu lebih ke okasang haha ya. Kalau okasang itu jelas ibu dari lawan bicara ya biasanya ya. Dan haha itu jelas ibu sendiri gitu ya. Jadi kalau okasang itu bisa ibu kamu gitu ya. Tapi kalau haha itu jelas ibu sendiri, artinya sama dengan watashi no okasang atau haha. Oke minasang. Nah, kita lanjut cara menyebut anggota keluarga dan orang lain. Sebutan untuk keluarga berbeda menurut uchi dan soto.
maka berhati-hatilah. Nah, ini ada uchi ya, uchi. Di sini ada kazoku, cici, haha, sujin, kanai, kodomo, musuko, musume. Ya, artinya kalian hafalkan sendiri ya, karena ini kotoba-kotoba yang telah kalian pelajari dan hafalkan. Nah, perbedaannya dengan soto yaitu go kazoku, otosang. Ini hafalan ya. Nah, ini minasang. Jadi kalau untuk yang uchi itu jelas watashi no ya. Ini kepunyaan kita semua. Kalau yang uchi itu kepunyaan pribadi. Watashi no kazoku itu sebenarnya tidak usah menggunakan watashi no kazoku gitu ya. Atau enggak cici, watashi no cici. Nah, itu kurang tepat ya minasang. Cici di situ sudah mewakili ayah saya atau watashi no cici, watashi no otosang ya. Seperti itu minasang. Jadi kalau untuk cici itu udah orang lain pun udah ngerti bahwa itu lagi membicarakan ayahnya orang tersebut. Paham kan minasang? Semoga paham ya. Nah, ini kalau go kazoku berarti itu kayak anata no kazoku. Jadi untuk lawan bicara seperti itu. Ini sangat apa ya? Sopan banget ya, lebih hormat gitu minasang. Ini ada musume nih yang paling terakhir. Kalau musume berarti artinya apa minasang? Musume itu anak perempuan sendiri ya, tapi kalau musume sang itu anak perempuan lawan bicara. Nah, di sini juga ada kyodai, go kyodai seperti itu. Tinggal tambahkan o dan go ya minasang kalau untuk di soto. Nah, terus ini ada hafalan lagi ya untuk kalian semua. Ini sama, dibaca dan dipahami. Oke minasang? Hai, kita lanjut. O shimasu dan go shimasu. O bentuk mas, shimasu ya ditambah shimasu. Watashi ga sachou no nimotsu o omochi shimasu. O mochi shimasu. Saya akan membawakan barang direktur. Nah, di situ ada omochi shimasu. Mochi disebut di situ itu untuk artinya itu membawa ya. Mochi mas masih ingat minasang? Ya, kalian hanya menggunakan atau menambahkan o di sebelum mochinya plus shimasu. Paham minasang? Ya, kita lihat contoh yang berikutnya. O isogashi. O isogashi sou desu ne. O tetsudaimashou ka? Seperti itu minasang. Ini tinggal menggunakan o ya di awalnya. Nah, kelihatannya sibuk ya. Maukah atau bagaimana kalau saya bantu? Seperti itu. Nah, ini enak banget ya. Misalkan kalau ada yang kelelahan gitu ya, kelihatannya lelah, capek gitu ya. Terus kalian berinisiatif untuk membawakan barangnya. Ya. Tapi ingat, kalau di Jepang, walaupun dia sudah nenek-nenek atau kakek-kakek, kadang mereka tuh nggak mau dibantu loh minasang. Jadi kadang bingung sendiri gitu ya. Kita tuh ingin berinisiatif membantu kakek yang kasihan gitu ya, berat bawa barang belanjaan. Terus pengen bilang, "Watetsudaimashou ka?" Nah, kalau orang Indonesia kan, "Oh iya makasih ya," gitu ya. Tapi kalau orang Jepang kadang mikirnya, "Ih, saya juga masih mampu kali," kayak gitu loh mikirnya. Jadi harus hati-hati ya saat di Jepang. Oke, yang berikutnya. Oh iya, belum. Pola ini dipakai hanya pada kata kerja kelompok 1 dan 2. Ya. Pada tulisan merah menyatakan merendahkan perbuatan pembicara yang ada kaitannya dengan lawan bicara atau yang sedang dibicarakan ya. Jadi ini berarti
lagi kaiwa ya, berkaitan dengan orang yang sedang diajak bicara. Nah, ini ada dame ya, ingat. Watashi wa rainen kuni e okaeri shimasu. Ini nggak bisa ya, okaeri shimasu ya. Kenapa nggak bisa, Sensei? Ya, ini ada catatan buat kalian. Oshimasu tidak dipakai kata kerja yang bentuk masnya hanya terdiri dari satu suku kata, seperti mimas. Mi aja ya, mi gitu ya. Itu satu kata ya. Mi mas, imas atau enggak nemas gitu ya. Seperti itu minasan. Jadi tidak bisa digunakan si masnya. Masa jadi mi si mas itu ya, enggak ada ya minasan. Nah, yang berikutnya itu ada apa? Go shimasu. Oh, yang tadi masih lanjutan ya. Go shimasu. Sensei ga tai e irasattara watashi ga iro-iro tokoro o go annai shimasu. Kalau ibu atau bapak guru datang ke Muang Thai atau Thailand ya, saya akan antar ke berbagai tempat ya. Itu irasattara. Itu kayak ittara ya minasan ya. Sama aja dengan ittara. Go annai shimasu. Go pakai go ya. Go annai shimasu. Terus ada contoh lain. Kore kara kono kikai no sukai kata o go setsumei shimasu. Saya akan menjelaskan cara pemakaian mesin ini. Nah, pada tulisan merah, kata kerja kelompok 3 memakai go di depannya. Tetapi tidak semua kata kerja kelompok 3 bisa memakai bentuk ini. Hanya kata-kata yang punya kaitan dengan lawan bicara minasan. Misalkan sokai shimasu ya, memperkenalkan orang. Sotai shimasu ya, mengundang orang. Renraku shimasu, menghubungi orang. Jadi jelas-jelas yang berkaitan dengan lawan bicara ya. Kalau misalkan walaupun kelompok 3 benkyou shimasu, itu kan nggak ada kaitannya dengan lawan bicara ya minasan. Paham kan? Kan kalau mengundang berarti jelas ada lawan bicara lah, ada orang yang harus diundang. Betul? Renraku shimasu berarti jelas ada orang yang harus kita hubungi. Seperti itu. Nah, hanya kata-kata seperti itu saja yang bisa kalian tambahkan go di depannya ya. Nah, ini yang go setsumei shimasu ya. Kore kara kono kikai no sukai kata o go setsumei shimasu. Nah, ini nggak mungkin lah kalau ngomongnya gitu ya sama temen biasa gitu ya, sama sahabat sendiri, enggak ya. Nah, ini biasanya berbicara misalkan saat menjelaskan kepada atasan gitu ya, atau kepada ya menjelaskan kepada atasan gitu ya. Saya akan menjelaskan cara pemakaian mesin ini, atau enggak di acara besar gitu ya minasan, acara besar atau enggak ada kalian tuh senpai tapi banyak misalkan kohai ya yang baru datang. Terus di situ juga ada orang-orang penting gitu. Nah, gunakan pakai go setsumei shimasu. Oke, minasan, semoga paham. Nah, ini ada ungkapan yang lebih merendah lagi loh. O shimasu menjadi o itashimasu. Ini gampang lah minasan ya. Yang si shimasnya ini tinggal diganti menjadi itashimasu ya. Tinggal tambahkan si ita ya. O shimasu menjadi o itashimasu. O shimasu o itashimasu. Go shimasu go itashimasu. Artinya sama ya. Watashi wa saicho no nimotsu o mochi itashimasu ya. Artinya sama ya dengan yang tadi ya. Saya akan membawakan barang kepunyaan direktur. Oke. Nah, ini kata-kata kenjo go istimewa. Nah, ini semuanya ada di Kotoba bab 50. Jadi kalian nggak tulis pun tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengingat kembali atau sekalian menghafal, itu boleh ditulis ulang. Nah, kenjogo ini menyatakan rasa hormat kepada lawan bicara dengan cara merendahkan perbuatan
si pembicara sendiri atau sebagai ya saya yang berbicara ya, yang berbicara. Jadi merendah gitu ya. Sopan banget ya. Ini ada contoh, ashita otaku ni irasaimasu ka? Apakah besok ada di rumah? Hai, orimasu. Ya, ada. Orimasu di sini imas yang benda hidup ya. Ada yang benda hidup yaitu imas. Nah, yang berikutnya itu ada gozaimasu dan de gozaimasu. Nah, gozaimasu dan de gozaimasu merupakan ungkapan lebih sopan daripada arimasu dan des. Ya, gampang banget ya minasan ya. Nanika iken ga gozaimasu ka? Nanika itu sesuatu ya. Apakah ada pendapat itu ataukah apakah ada pendapat sesuatu ya minasan? Nah, kalau yang biasanya kalian gunakan yaitu nanika iken ga arimasu ka? Tapi di sini arimasnya menjadi gozaimasu ka? Seperti itu minasan. Terus yang kedua, uketsuke wa achira de gozaimasu. Uketsuke wa achira desu. Artinya seperti itu minasan. Des saja sebenarnya. Nah, kata-kata yang di sini itu biasa digunakan saat rapat ya dengan atasan atau enggak saat di hotel ya. Uketsuke wa achira de gozaimasu gitu ya. Menunjukkan ya kepada tamu yang dianggap tingkatnya lebih tinggi gitu. Udah gitu sekedar pengalaman, banyak kata gozaimasu ini saat saya ikut tur di Jepang ya. Pas di Jepang itu kan ada orang yang anai hito ya, ada anai hito, tahu orang yang apa? Menjelaskan tempat tersebut gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan kata-kata yang seperti ini minasan. Si anai hitonya itu toire wa achira de gozaimasu, seperti itu. Misalkan toilet di sebelah sana gitu. Jadi biasanya menggunakan de gozaimasu. Nanti jangan asing ya dengan gozaimasu gitu. Jangan sampai kayak saya dulu. Saya dulu gitu, waktu tahun pertama belum belajar materi ini. Atau mungkin saya nggak terlalu memahami mungkin ya, itu salah ya, jangan ditiru. Nah, banyak banget yang gozaimasu seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah belajar lagi dan mengingat kembali. Jadi kita sama-sama belajar ya minasang. Ini ada kata-kata sedikit buat minasang. Si aru tokoro ni michi wa aru. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tapi kalau tidak ada kemauan, ya udah jalannya buntu ya. Itu balik lagi kepada kalian. Terus ada dekiru to shinjite imasu. Aku percaya aku bisa. Nah, ini dia subete ga tadashi jikan ni umaku iku kara. Semua akan indah pada waktunya. Ya, sekian watashi kara. Ijo desu ya. Owari desu. Semoga materi hari ini sebagai penutup, namun kalian semangatnya lebih ditingkatkan lagi. Semoga berkah dan tetap semangat minasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.